Film ini menceritakan tentang perkumpulan para penyihir yang berniat membasmi anak-anak yang ada di seluruh dunia. Film ini dirilis tahun 2020 dan diberi judul The Finches. Baiklah, kita mulai alur ceritanya. Semoga cara saya bercerita dapat menghibur hati kalian yang mungkin sedang bete di rumah ataupun ditolak gebetan. Berlatar pada tahun 1986, ada seorang anak yang bernama Teddy. Teddy mengalami sebuah kecelakaan dan kecelakaan tersebut merenggut nyawa ayah dan ibunya. Teddy dijemput oleh neneknya. Dengan terpaksa Teddy tinggal di rumah neneknya dan pindah ke rumah neneknya. Teddy tinggal di kamar lama ibunya di rumah si nenek. Nenek adalah seorang yang tegas dan penyayang. Nenek berusaha menghibur Teddy yang masih sedih karena kehilangan ayah dan ibunya. Namun Teddy belum juga bisa melupakan kesedihannya. Perlahan-lahan nenek menemukan jalannya untuk menghibur Teddy. Suatu hari nenek membawakan hadiah untuk Teddy, seekor tikus putih kecil sebagai temannya Teddy. Dan Teddy menamakan tikus kecil itu Desi. Dan berangsur-angsur sang nenek berhasil membuat Teddy melepaskan kesedihannya dan kembali menjadi anak yang ceria. Namun ketika Teddy pikir hidupnya kembali, tanpa diduga Teddy dihampiri penyihir yang tiba-tiba saja datang dalam hidupnya. Si penyihir dengan tanpa alasan memantrai sang nenek, dan dengan seketika nenek mulai batuk-batuk. Keesokan harinya nenek mengajak Teddy ke sebuah toko. Ketika Teddy mencari paku untuk membuat rumah Desi si tikus peliharaannya, tiba-tiba penyihir itu datang menghampiri Teddy dan menawarkan sebuah permen. Dan dari tangannya keluar seekor ular hijau yang menyeramkan. Sang nenek menghampiri Teddy, dengan seketika penyihir itu menghilang. Teddy kemudian segera mengajak neneknya pulang dan merasa ketakutan. Setibanya di rumah, nenek bertanya tentang perilaku Teddy yang ketakutan pas lagi belanja di toko. Dan Teddy menjelaskan kalau dia telah dihampiri oleh seorang wanita yang menawarkan sebuah permen. Dan wanita itu terlihat menyeramkan. Kemudian nenek bertanya ke Teddy apakah wanita itu menggunakan sarung tangan dan memakai penutup kepala, serta ketika berbicara suaranya seperti nenek grandong. Lalu Teddy mengiyakan semua pertanyaan sang nenek. Dan nenek bilang ke Teddy bahwa yang dilihat Teddy di toko bukanlah seorang wanita, melainkan seorang penyihir yang sangat jahat dan terkutuk. Teddy merasa kalau nenek sedang bergurau, namun nenek bilang ke Teddy kalau nenek tidak sedang bergurau. Dan sang nenek mulai menceritakan pengalamannya yang dialaminya di masa lalu ketika nenek masih kecil. Nenek bilang sewaktu kecil dia mempunyai sahabat bernama Alice yang rumahnya dekat dengan nenek dan mereka tidak terpisahkan. Sampai suatu hari Alice mengambil permen dari seorang yang tak dikenal. Nenek yang takut langsung lari, namun ketika malam hari nenek merasa senang karena tidak terjadi apa-apa dengan Alice. Namun keesokan harinya nenek melihat Alice mulai berubah. Nenek bergegas melihat Alice. Dengan seketika Alice berubah menjadi seekor ayam. Nenek berusaha menjelaskan kepada orang-orang saat itu, namun tidak ada yang percaya. Namun nenek bilang dia selalu mengunjungi Alice di kandang ayamnya. Dan bahkan dikatakannya kalau Alice bisa bertelur. Dan ketika bercerita, tiba-tiba sang nenek teringat bahwa penyihir sedang mengincar cucu satu-satunya itu. Lalu nenek bergegas memasuki ruangannya yang dipenuhi oleh benda-benda magis dan obat-obatan. Setelah melempar batu magisnya, lalu nenek mengambil keputusan untuk pergi dari rumahnya untuk sementara dan membawa cucunya. Dan Teddy pun langsung berkemas. Nenek dan Teddy pergi ke sebuah hotel mewah yang direkomendasikan oleh keponakan nenek yang bekerja di hotel tersebut menjadi koki senior. Di jalan nenek juga bercerita kalau para penyihir ini mempunyai perkumpulan rahasia. Dan mereka mendapatkan perintah dari pemimpin mereka yang dikenal Grand Highwit atau penyihir agung. Sesampai di hotel, nenek dan Teddy segera check-in. Nenek meminta Teddy menyembunyikan tikus peliharaannya. Pas Teddy menyapa anak lain yang dia lihat di sana, ada tulisan yang menyambut kedatangan member dari International Society untuk mencegah kekerasan pada anak. Teddy dan nenek disapa oleh petugas hotel yang bernama Mr. Stringer. Setelah sedikit berbincang, mereka langsung menuju kamar yang bernomor 776. Gak lama datanglah wanita-wanita sosialita. Mereka adalah member dari grup yang peduli dengan keselamatan anak-anak. Dan wanita cantik ini adalah ketuanya yang sebenarnya adalah Grand Hewitt atau penyihir agung.
Sebelum tidur, Teddy bertanya tentang ciri-ciri penyihir, dan neneknya menjelaskan bahwa sebenarnya para penyihir itu adalah iblis yang menyamar dalam wujud manusia. Mereka selalu menggunakan sarung tangan karena mereka tidak mempunyai tangan, tapi cakar yang ada. Dan kaki mereka tidak mempunyai jempol dan jari-jari. Kepala mereka botak seperti telur balado, dan rambutnya palsu yang dipakai mereka membuat kulit mereka iritasi dan melepuh. Dan terakhir, nenek bilang kalau lubang hidung mereka bisa membesar untuk mencium anak-anak kecil di sekeliling mereka. Dan semakin bersih anak tersebut, baunya akan seperti kotoran hewan bagi para penyihir. Diam-diam, kucing penyihir agung menguping dan melaporkan ke majikannya. Entah apa yang dipikirkan oleh penyihir agung, namun dia terlihat senang dan menakutkan. Keesokan harinya, Teddy memesan sarapan untuk neneknya. Dan neneknya berkata kepada Teddy, "Sono main," dan bersenang-senang. Teddy pun akhirnya bermain di sekitaran hotel. Tiba-tiba anak lain menyapa Teddy, namanya adalah Bruno. Teddy bilang bahwa dia sedang mencari tempat untuk melatih desi tikusnya. Bruno berkata kalau dia akan bertemu dengan seorang wanita yang menjanjikan coklat pada pukul 12:25. Kemudian tiba-tiba ibu Bruno datang dan membawa Bruno dengan paksa karena Bruno makan sampai belepotan. Teddy akhirnya masuk ruangan meeting tersebut untuk mencari tempat untuk melatih desi si tikusnya. Ketika lagi mengikat tali, Teddy dikejutkan oleh penutup ventilasi yang terlepas. Tak lama kemudian penyihir agung masuk ke ruangan rapat tersebut. Setelah mengamankan pintu, penyihir agung itu pun meminta anggotanya untuk melepaskan satu persatu atribut yang dikenakannya. Dan sedikit-sedikit ia mencium bau Teddy yang ada di sana. Lalu penyihir agung itu menyuruh semua pengikutnya untuk melepaskan sarung tangannya dan kemudian sepatunya. Terakhir, ia menyuruh melepaskan rambut palsunya. Dan Teddy pun sadar kalau wanita-wanita yang di sana adalah penyihir. Penyihir agung itu kemudian mulai berbicara dan marah ketika dia masih melihat kalau masih banyak anak-anak kecil yang berkeliaran di mana-mana. Dan ketika ada yang memprotes, dengan mudahnya penyihir itu melenyapkannya. Penyihir agung berencana melenyapkan semua anak di dunia dengan menyuruh penyihir lain membuat toko permen di setiap kota tempat mereka tinggal. Dan memasukkan ramuan sihir yang sudah disiapkan untuk merubah semua anak kecil menjadi tikus. Dan uang untuk membuat toko permen itu ia sudah siapkan di kamarnya bernomor 666. Untuk demonstrasi, penyihir agung sudah mempersiapkan seorang anak yang akan datang pada jam 12.25. Dan tiba-tiba dia mencium kembali bau Teddy di sana. Namun Teddy tidak berhasil ditemukan. Tak lama kemudian Bruno datang ke ruangan tersebut untuk mendapatkan coklat dari si penyihir agung. Penyihir agung memberikan coklat mahal yang ia janjikan. Pas jam tepat pada pukul 12.25, Bruno berubah menjadi seekor tikus kecil. Ketika Bruno berbicara, mereka berusaha menginjak Bruno. Teddy yang melihat di persembunyiannya merasa bingung. Entah apa yang harus dia lakukan. Namun tiba-tiba Desi si tikus peliharaannya berbicara dan berkata akan menyelamatkan Bruno. Desi berhasil menyelamatkan Bruno dan menariknya ke tempat persembunyian Teddy. Namun tiba-tiba penyihir agung berhasil menemukan Teddy dan langsung menariknya keluar. Penyihir agung lalu memberikan ramuan ke Teddy dan akhirnya Teddy pun berubah menjadi seekor tikus kecil berwarna coklat. Penyihir agung berusaha membunuh Teddy, namun Desi menggigit jari penyihir agung dan mereka bertiga melarikan diri. Lalu penyihir agung itu memanjangkan tangannya, namun gagal menangkap mereka. Teddy, Bruno, dan Desi akhirnya berusaha menyelinap untuk mencari nenek dan mencari jalan sampai ke kamar nenek. Setelah memencet bel dan mereka hampir dipukul oleh petugas pembersih kamar. Mereka pun berhasil masuk ke kamar nenek. Setelah masuk ke kamar, akhirnya Teddy pun berbicara kepada nenek. Sang nenek sempat kaget, namun Teddy menjelaskan kalau dia adalah cucunya yang telah disihir oleh penyihir. Dan kemudian Bruno juga bilang kalau dia bernasib sama dengan Teddy. Dan yang terakhir, Desi pun bilang kalau dia adalah korban dari seorang penyihir juga. Mereka menceritakan semuanya kepada nenek, termasuk rencana penyihir agung dan teman-temannya. Kemudian nenek berkata kalau dia mempunyai ramuan yang dipakai untuk mengubah anak-anak menjadi tikus. Mungkin nenek dapat mengembalikan ramuan tersebut menjadi penawar untuk mengembalikan Teddy, Bruno, dan Desi menjadi anak-anak kembali. Teddy bilang kalau kamar penyihir tersebut bernomor 666, tepat berada di bawah kamar nenek. Dan mereka pun berencana mencuri ramuan di kamar penyihir agung.
Teddy akhirnya turun ke kamar penyihir agung dengan rajutan yang nenek buat dan segera mengambil ramuan penyihir tersebut. Tidak lama kemudian penyihir agung masuk. Teddy juga melihat banyak sekali uang di sana. Teddy pun berusaha pergi dan tiba-tiba penyihir agung memegang rajutan nenek. Nenek berpura-pura bilang bahwa rajutannya jatuh ke bawah. Lalu penyihir agung bilang kalau dia pernah melihat nenek. Gak lama bel berbunyi dan Teddy pun selamat. Mr. Stringer datang membawa kandang kucing agar kucing penyihir agung tidak berkeliaran. Kemudian penyihir agung berpesan kepada Mr. Stringer untuk menyiapkan sup tanpa bawang putih untuk makan malam ia dan teman-temannya. Nenek dan yang lain mendengarkan perkataan itu dari atap. Singkat cerita, nenek berusaha membuat ramuan penawar dari ramuan yang Teddy ambil dengan mencampurnya dengan ramuan-ramuan yang nenek miliki. Setelah bercampur dan berharap, ramuan yang nenek buat tidak berhasil. Teddy, Bruno, dan Daisy pun bersedih, namun tidak berkecil hati. Akhirnya Teddy dan yang lain berencana mencampur ramuan sihir ke dalam sup yang dipesan oleh penyihir agung tersebut, sehingga dapat mengubah semua penyihir menjadi tikus, dan tak akan ada lagi korban-korban lain yang bernasib sama dengan mereka. Teddy akhirnya menyelinap ke dalam dapur dengan berhati-hati, dan bersusah payah. Akhirnya Teddy berhasil memasukkan ramuan tersebut ke dalam sup yang akan dihidangkan oleh para penyihir. Lalu mereka pergi ke restoran tersebut untuk melihat kalau rencana mereka berhasil. Kemudian penyihir agung datang dan mereka pun mulai memakannya. Ketika penyihir agung ingin memakannya, tiba-tiba penyihir agung melihat nenek dan langsung mendatanginya. Penyihir agung bilang kalau dia ingat si nenek adalah teman dari Alice, gadis yang pernah ia rubah menjadi seekor ayam. Diam-diam Teddy dan temannya mengambil kunci kamar milik penyihir agung. Dan tiba-tiba para penyihir tersebut berubah satu persatu menjadi tikus yang menyeramkan. Teddy dan teman-temannya berhasil dan orang-orang yang ada di sana berhamburan ketakutan. Nenek kemudian masuk ke dalam kamar penyihir agung dan berencana mengambil semua ramuan di kamar penyihir agung. Tak lama kemudian penyihir agung datang dan memergoki si nenek. Penyihir agung tersebut marah dan berusaha menyakiti sang nenek. Nenek berusaha tenang akan hal itu. Penyihir itu selamat karena dia tidak memakan sup yang telah dicampur dengan ramuan tersebut. Ketika penyihir agung berusaha menyerang nenek, Bruno dan Daisy menjepit kaki penyihir agung dengan jebakan tikus. Penyihir agung itu menjerit dan tiba-tiba Teddy melayang di udara dan memasukkan ramuan tersebut ke dalam mulut penyihir agung. Penyihir agung pun langsung berubah menjadi tikus yang menyeramkan dan berusaha menyerang Teddy dan temannya. Teddy, Bruno, dan Daisy berusaha menyelamatkan diri, namun tiba-tiba nenek menangkap penyihir agung tersebut. Nenek kemudian membuka koper milik penyihir agung yang berisi uang yang sangat banyak dan menemukan sebuah buku yang isinya adalah alamat semua penyihir yang ada di dunia. Nenek dan yang lain berusaha untuk menemukan semua penyihir yang ada di dunia dan merubah mereka menjadi seekor tikus. Kemudian nenek melepaskan kucing sang penyihir agung. Ketika kucing agung sibuk menyerang sang penyihir, nenek pergi dengan membawa koper berisi uang dan ramuan meninggalkan kamar penyihir. Nenek akhirnya pergi meninggalkan hotel tersebut. Sebelum pergi, Bruno berusaha berbicara kepada ibunya. Namun ketika ibunya melihat Bruno, ibunya ketakutan. Lalu Bruno ikut tinggal bersama nenek. Singkat cerita, Bruno, Teddy, dan Daisy tinggal bersama-sama nenek. Dan mereka bersenang-senang sebagai keluarga yang bahagia. Nenek, Daisy, dan Bruno akhirnya berkeliling dunia untuk menumpas semua penyihir jahat. Dan Teddy sering memberikan penyuluhan kepada semua anak di mana saja agar selamat dari para penyihir jahat dan cerita pun berakhir. Sekian dulu alur cerita dari Kucerita Geng, semoga dapat menghibur kalian semua di rumah. Sampai jumpa lagi di alur cerita selanjutnya. Salam KO Kucerita Geng.